Wanita barbar, selamat mendengarkan. Kim Yora, saudara tiri dari Kim Yona, ibunya Marsha, kali ini mengirimkan detektif terhandal untuk menyelidiki pelindung di balik Marsha. Bagaimanapun juga, meski tidak memiliki status sah, namun jika dia berhasil menyingkirkan keturunan yang sah, maka putranya Kim So Yoon pasti akan terpilih menjadi satu-satunya ahli waris utama Tuan Besar Kim. Sementara Kim Yora masih terus bersiasat, Louis nampak tenang mengatur jadwal menginap mereka di panti asuhan. Marsha telah meminta izin kepada Louis untuk mengajak Elana bermain kunjung ke sana juga. Louis pun akan membawa Axel bersamanya. Mengingat riwayat Marsha yang sedikit-sedikit terluka, jadi ide membawa Axel ikut bersama mereka bukanlah ide yang buruk. Panti asuhan terletak di perbatasan antara perkotaan dan pedesaan, jadi udaranya masih terbilang sejuk meskipun hangat. Mereka datang pada sore hari. Marsha dan Elana datang lebih awal. Marsha memasuki ruang kerja Nyonya Su dan melihat-lihatnya dengan mata berkaca sedih. Marsha, kau di sini? Sapa Paman Su, adik Nyonya Su. Marsha tersenyum melihat Paman Su dan membungkukkan lehernya memberi hormat. Halo Paman, aku Elana, teman Marsha. Sapa Marsha. Ya, kalian duduklah, temani aku minum teh sebentar, ajak Paman Su. Tak berapa lama, Axel dan Louis tiba di panti asuhan. Tuan Muda Liu, sapa Paman Su. Paman Su, kedepannya aku memohon bantuanmu untuk menjaga panti asuhan ini, ucap Louis. Tuan, ini juga adalah peninggalan satu-satunya adik perempuanku, jadi aku pasti akan menjaganya dengan baik. Janji Paman Su. Baik, jika begitu jangan sungkan. Jika ada membutuhkan sesuatu, ucap Louis. Setelah makan malam bersama, mereka sedikit main dengan anak-anak di panti. Elana dan Axel nampak sedang berdebat membujuk seorang gadis kecil. Mereka berdebat tentang mainan yang akan diberikan kepada gadis kecil itu. Elana ingin memberikan sebuah robot, sedangkan Axel ingin memberikan sebuah boneka. Hei, setiap anak gadis itu bermain boneka. Robot adalah mainan anak laki-laki, ucap Axel. Hei, apakah kau ingin datang dari masa penjajahan? Tidakkah kau tahu, zaman kini itu sudah ada era reformasi pada peranan wanita. Hanya bermain robot saja apa salahnya? Ucap Elana ketus. Yang benar saja, lihatlah mainan-mainan pilihanmu itu. Semua yang kau pilihkan adalah mainan anak laki-laki, ucap Axel tak kalah kesal. Kau ini apa ingin melatihnya menjadi wanita barbar? Tanya Axel. Kau? Elana tak bisa berkata-kata lagi. Kau ini cerewet sekali, seperti sales yang ada di telepon-telepon itu, ucap Elana sambil menghamburkan semua mainan yang ada di tangannya ke dada Axel dan meninggalkannya pergi. Gadis kecil itu melihat mereka lalu menggelengkan kepalanya dan berlalu pergi juga. Ada apa dengan para wanita ini? Mengapa mereka semua pergi meninggalkanku? Pikir Axel. Sudah tak mau pikir lagi. Aku tak mau main lagi, ucap Axel sambil menaruh mainan-mainan itu di kotak besarnya kembali. Dasar pria cerewet, rewel, menyebalkan, ucap Elana bersungut-sungut memasuki kamar Marsha. Ada apa? Tanya Marsha. Hei, kau sudah bisa bicara? Tanya Elana heran. Aku tidak bisu, hanya sedikit fobia bicara. Suami banyak membantu agar aku bisa bicara kembali. Jelas Marsha. Marsha, aku senang sekali mendengarnya, ucap Elana seraya memeluk Marsha. Apa kalian sudah selesai? Tanya Louis yang baru saja masuk ke kamar Marsha, seraya berjalan masuk dan mengambil boneka Teddy besar yang ada di kursi goyang, yang terletak di sudut kamar. Ayo, ajak Louis kepada Marsha. Louis dan Marsha akan tidur di kamar yang dulunya Nyonya Su diami. Sementara Elana tidur di kamar Marsha, dan Axel tidur di bangsal anak-anak. Louis dan Marsha datang dengan begitu banyak hadiah, termasuk shawl dari Paris yang sudah tiba. Tujuan mereka adalah menghibur anak-anak agar tidak terlalu mengingat tentang yang menimpa Nyonya Su. Pagi-pagi, Axel mengeluh kepada Louis. Hei, kasur apa yang kau berikan untuk anak-anak? Tanya Axel. Itu terasa tidak empuk, ucapnya. Louis mengernyitkan alisnya dan memandang Marsha. Kami dulu memang selalu berhemat.
Kami membeli kasur yang murah agar dapat memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Jelas Marsha. Louis meminta dibawakan beberapa kasur dan mencobanya sendiri. Setelah mencoba dan merasakannya sendiri, Louis mengakui ini memang kurang baik untuk anak-anak. Kedepannya, ini semua akan diganti dengan yang lebih baik, ucap Louis. Elana melirik Axel. Dokter ini benar-benar rewel, pikir Elana. Namun kali ini, Elana memuji kerewelan Axel. Berkatnya, maka anak-anak akan mendapatkan banyak kasur-kasur baru yang bagus dan empuk. Mereka hanya menginap 1 hari 1 malam di panti asuhan. Setelah itu, mereka kembali bersibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di St. Jewelry, Elana mendatangi Marsha di ruangannya. Hei, kau lihat laporan ini? Penjualan koleksi kita di Lee Extension sungguh fantastis, ucap Elana. Ada kau yang menjadi desainer utama, pekerjaanku terasa sangat ringan. Tanpa perlu promosi besar-besaran, produk kita sudah laku keras, puji Elana. Kau jangan terlalu memujiku. Ini semua karena kerja keras kita, ucap Marsha sambil tertawa. Hei, Bu Bos, perusahaan meraup keuntungan banyak. Kenapa tidak mentraktir kami? Pinta Elana. Kau ini, ucap Marsha. Baik, aku akan mentraktir, janji Marsha. Louis juga mendapatkan pelaporan tentang penjualan set koleksi St. Jewelry yang laku keras di pasaran. Louis tersenyum samar bangga. Wanitanya tak hanya cerdas, namun juga cantik. Bukankah ini sebuah paket lengkap? Cantik dan pandai mencari uang ditambah pandai memasak pula. Ponsel Louis menerima panggilan telepon dari Marsha. Malam ini aku pulang terlambat. Malam ini berjanji mentraktir rekan kerja, ucap Marsha mengabari sekaligus meminta izin. Baik, jangan pulang terlalu larut, ucap Louis memberikan izinnya. Baik, turut kata suami, jawab Marsha dengan tertawa lalu menutup panggilan teleponnya. Louis tersenyum lalu memandang asisten Lee. Tuan, untuk jadwal ke Korea sudah diatur untuk pekan depan, jawab asisten Lee setelah Louis memberikan tatapan pertanyaan. Bagus, selama kita pergi, 1 helai rambut pun aku tidak mengizinkan ada yang menyentuhnya, perintah Louis. Baik Tuan Muda, jawab asisten Lee. Asisten Lee telah melipat gandakan penjagaan untuk Nyonya Liu selama mereka di Korea nanti. Sehelai rambutnya saja tidak boleh ada yang menyentuh, apalagi jika orangnya hilang. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.